Dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, sungai bukan sekadar aliran air, melainkan pusat aktivitas, jalur kehidupan, dan ruang budaya yang telah digunakan turun-temurun. Sungai menjadi tempat mandi, mencuci, mencari ikan, berdagang, hingga sarana transportasi utama sebelum jalur darat berkembang. Kedekatan yang sangat intens dengan air inilah yang kemudian melahirkan berbagai kepercayaan tentang makhluk penunggu sungai. Salah satunya yang paling dikenal secara lokal adalah hantu banyu. Istilah banyu sendiri berarti air, sehingga sebutan hantu banyu merujuk pada makhluk gaib yang dipercaya bersemayam di perairan, khususnya sungai, rawa, dan kolam alami di wilayah Kalimantan Selatan. Cerita tentang hantu banyu beredar luas di kalangan masyarakat Banjar, terutama di daerah yang dilewati sungai besar seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura, serta di kawasan rawa dan anak-anak sungai yang sunyi. Kepercayaan ini hidup melalui cerita lisan yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka, seringkali sebagai peringatan agar berhati-hati saat berada di dekat air. Tidak sedikit warga yang mengaku mendengar kisah tentang orang-orang yang tenggelam secara misterius, meskipun dikenal pandai berenang dan tidak ada arus deras pada saat kejadian. Dalam cerita-cerita semacam inilah nama hantu banyu kerap disebut sebagai penyebab yang tidak kasat mata. Menurut penuturan masyarakat, hantu banyu jarang menampakkan wujud secara jelas. Kebanyakan orang hanya merasakan kehadirannya melalui tanda-tanda tertentu. Air sungai yang tiba-tiba menjadi sangat tenang tanpa riak, suasana mendadak dingin, atau bau amis yang tidak biasa sering dianggap sebagai pertanda. Beberapa orang mengaku melihat bayangan samar di permukaan air, seperti sosok manusia yang berdiri atau mengapung tanpa gerakan. Ada pula cerita yang menyebutkan munculnya wajah pucat dengan rambut panjang yang tampak basah, namun wajah tersebut sulit dikenali dengan jelas, seolah menyatu dengan gelapnya air sungai. Dalam kepercayaan masyarakat Banjar, waktu kemunculan hantu banyu sering dikaitkan dengan malam hari, terutama selepas maghrib hingga tengah malam. Malam Jumat juga dipercaya sebagai waktu yang lebih sensitif, ketika batas antara dunia manusia dan makhluk halus dianggap lebih tipis. Oleh karena itu, banyak orang tua di daerah sungai melarang anak-anak mereka bermain air pada waktu-waktu tersebut. Larangan ini bukan sekadar mitos menakut-nakuti, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan dari bahaya nyata yang memang sering terjadi di sungai. Asal-usul hantu banyu umumnya dikaitkan dengan arwah orang yang meninggal secara tidak wajar di air. Mereka yang tenggelam, bunuh diri, atau mengalami kecelakaan sungai dipercaya tidak menemukan ketenangan dan akhirnya menjadi penunggu tempat tersebut. Dalam pandangan masyarakat, sungai memiliki penghuni gaib yang harus dihormati. Ketika seseorang bersikap tidak sopan, berkata kasar, atau melanggar pantangan adat di sekitar sungai, hal itu dipercaya dapat memancing kemarahan makhluk penunggu, termasuk hantu banyu. Perilaku hantu banyu dalam cerita masyarakat sering digambarkan sebagai makhluk yang menarik manusia ke dalam air. Banyak kisah menyebutkan korban merasa seperti ada yang memegang kaki atau tubuh mereka dari bawah, meskipun tidak terlihat siapapun di permukaan. Beberapa korban yang selamat mengaku merasakan tarikan yang kuat, seolah ditarik oleh tangan manusia. Cerita-cerita ini semakin memperkuat keyakinan bahwa tenggelamnya seseorang tidak selalu disebabkan oleh faktor alam semata, melainkan juga oleh gangguan makhluk gaib. Lokasi yang sering dikaitkan dengan keberadaan hantu banyu biasanya adalah tempat-tempat air yang dianggap tua atau jarang disentuh. Tikungan sungai, muara kecil, rawa sunyi, dan sumur lama yang tidak terawat sering disebut sebagai tempat favorit kemunculannya. Di beberapa desa, ada bagian sungai tertentu yang dihindari warga pada malam hari karena dipercaya pernah memakan korban. Tempat-tempat tersebut sering dianggap berisi dan tidak boleh dilanggar pantangannya. Seiring perkembangan zaman, cerita tentang hantu banyu tidak hanya hidup dalam percakapan lisan, tetapi juga menyebar melalui internet dan media sosial. Banyak kisah pengalaman pribadi yang dibagikan secara anonim, mulai dari nelayan yang melihat bayangan berjalan di dasar sungai,
hingga warga yang mendengar suara percikan air padahal sungai sedang sangat tenang. Meski sulit dibuktikan secara ilmiah, cerita-cerita ini tetap menarik perhatian dan memperkuat eksistensi hantu banyu dalam ingatan kolektif masyarakat. Di luar Kalimantan Selatan, sebenarnya terdapat cerita serupa tentang makhluk penunggu air dengan nama yang berbeda. Namun, versi Banjar memiliki kekhasan tersendiri karena sangat erat dengan budaya sungai dan adat setempat. Hantu banyu bukan sekadar sosok menakutkan, tetapi juga simbol dari hubungan manusia dengan alam. Melalui cerita ini, masyarakat diajarkan untuk menghormati air sebagai sumber kehidupan sekaligus kekuatan yang bisa membawa bahaya jika disepelekan. Dalam konteks budaya, hantu banyu dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal. Cerita ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial, mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak sembarangan beraktivitas di sungai. Terutama bagi anak-anak, kisah tentang hantu banyu menjadi pengingat agar tidak bermain air tanpa pengawasan. Dengan cara ini, cerita horor berfungsi sebagai media pendidikan yang efektif di tengah keterbatasan pengetahuan keselamatan pada masa lalu. Hingga saat ini, kepercayaan terhadap hantu banyu masih bertahan, meskipun tingkat kepercayaannya berbeda-beda di setiap generasi. Sebagian masyarakat modern menganggapnya sebagai mitos semata, sementara yang lain tetap meyakininya sebagai bagian dari realitas gaib yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Apapun pandangannya, hantu banyu tetap menjadi bagian dari identitas budaya Banjar, sebuah legenda air yang lahir dari kehidupan masyarakat yang menyatu dengan sungai. Dengan demikian, hantu banyu tidak hanya dapat dipahami sebagai cerita hantu, tetapi juga sebagai cerminan hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Cerita ini mengingatkan bahwa di balik tenangnya aliran sungai, tersimpan kekuatan dan misteri yang telah lama dihormati oleh masyarakat Banjar, dan hingga kini masih dikenang, terutama ketika malam tiba dan air kembali menjadi sunyi.